Tapi pernah gak sih kalau misalkan kita lagi tampil, lagi pentas, terus nggak disamperin sama orang tua kita, rasanya gimana ya? Nah ini dialami juga ya sama salah satu pemain bintangnya skuad Spanyol, Mas Tom. Lamine Yamal yang ayahnya dari laga pertama di Piala Dunia 2026 nggak bisa menyaksikan langsung nih penampilan anaknya. Padahal kalau di Euro Cup nonton kok. Nah itu dia. Mungkin kalau Euro deket main dari Spanyol. Nah ini dijelasin juga sama ayahnya kemarin sampai laga final yang semalam bergulir tadi pagi bergulir, ayahnya tetap gak bisa hadir katanya. Tapi yang di final doang. Kalau yang sebelumnya dari awal Piala Dunia. Jadi alasannya karena ternyata ayahnya Lamine Yamal ini mengidap penyakit, Mas Tom. Jadi katanya dia mengidap epilepsi yang diharuskan 1 hari itu mengkonsumsi 5 obat. Kalau enggak ini itu untuk meredam kejangnya dia gitu. Kalau enggak pasti akan kejang lebih kuat, lebih cepat gitu. Emang kalau misalkan kalau kita mau kayak naik transportasi umum, kadang-kadang ada juga beberapa transportasi umum yang memiliki regulasi ditanyain apakah punya penyakit jantung, stroke, ada epilepsi juga. Gitu. Dan mungkin ternyata salah satu kebijakan atau regulasinya dari mungkin penerbangan ke Amerika atau penerbangan dari Spanyol itu karena panjang. Jadi kalau misalkan epilepsi takutnya menyebabkan tidak bisa lebih cepat penanggulangannya. Dan mungkin bisa jadi juga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pesawat. Betul. Dan mungkin ayahnya juga ngerasa kurang nyaman ketika harus melakukan perjalanan jauh. Jadi ya dia bilang tetap mendukung Lamine Yamal tapi dari rumahnya. Sementara itu meskipun ayahnya nggak bisa hadir, keluarga lainnya tetap hadir. Salah satunya adiknya Lamine Yamal tuh yang jadi sorotan banget, Mas Tom. Dimunculin. Betul. Apalagi kemarin agak anomali kita adiknya. Dukung Argentina. Jadi emang banyak yang itu tahu, misalkan dalam satu keluarga kakaknya dukung Ronaldo, adiknya dukung Messi. Masalahnya kakaknya lagi main gitu kan. Kalau kakaknya nggak main mah wajar. Ini jadi ada video adiknya dibawa ke ke salon nemenin kakaknya potong rambut. Dia malah minta diwarnain rambutnya biru putih. Terus ya, ada video juga cuplikan adiknya lagi mukul-mukulin pemain supporternya Spanyol, terus kakinya kiper Spanyol ditahan, digigit. Bisa jadi gitu. Tadinya adiknya tuh punya pacar namanya Tina. Terus pacarnya selingkuh. Akhirnya tulis jadinya Argentina. Nambung dia. BTW adiknya masih segini nih, masih segini banget ini adiknya nih. Makanya jadi sorotan banget. Terus kalau lihat tadi tuh postingan pas lagi euforia perayaan juaranya Spanyol, ada yang ngomong nih maskot tidak officialnya Piala Dunia 2026 nih. Karena sorotan bener-bener ke dia gitu. Lucu banget sih emang. Tapi ya dibalik mungkin rasa sedih nggak bisa disaksikan oleh ayah. Mungkin bisa jadi juga ayahnya tetap dukung, misalkan nonton dari rumah. Betul. Atau ngasih tahu ke saudara-saudara, jangan lupa dukung ya, ketik rek spasi. Enggak dong, nggak pakai rek. Mungkin ngadain nobar, modalin. Nobar di sini nih, nobar gitu. Mungkin bikin ini juga keluarganya Lamine Yamal, yes, Lamine Yamal, ada bajunya dukung. Ditayangin ya sebelum ini ya final ya. Mungkin bisa jadi juga karena pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina. Sebelum pertandingan kan ada juga TV-TV lokal yang mungkin datang ke rumah keluarganya Lamine Yamal, terus lihat persiapan, terus nanya, Bapak kalau misalkan nanti Lamine Yamal ternyata cedera gimana perasaannya gitu. Ya saya sih seneng-seneng aja. Sama ini ya ceritain perjuangannya gimana Pak bisa gedein Lamine Yamal. Sejam sendiri tuh sambil gitu, nangis gitu ya. Gitu. Terus misalkan ada juga jadi kita coba dengarkan suara ayah Lamine Yamal menyanyi dulu yuk gitu. Kok tiba-tiba nyanyi? Siapa tahu ada hutang jadinya ada mic pelunas hutang. Nggak ada ya? Kalau di Spanyol tuh nggak ada ya? Ya kita nggak tahu sih, kan kita belum pernah nonton TV di Spanyol ya. Tapi ini selamat juga buat Spanyol. Dan apalagi selain Lamine Yamal, beberapa pemain juga bersinar nih Mas Tom dengan menyabet penghargaan individu. Di Piala Dunia 2026. Betul. Ya memang kalau ngomongin tentang Piala Dunia tuh pasti selalu setiap pertandingan selesai, laga selesai selama Piala Dunia berlangsung ataupun whole Piala Dunia selesai pasti ada penghargaan yang diberikan. Betul, penghargaan individu ya. Ini didominasi sama pemain Spanyol semua. Jadi ada 4 penghargaan individu, 3-nya disabet sama pemain Spanyol.
Ini ada pertama ada pemain muda terbaik yang diberikan kepada Pau Cubarsí dari Spanyol. Lalu ada kiper terbaik ini untuk Unai Simon. Dia total cuma kebobolan 1 gol dari 7 pertandingan. Ya? Betul. Cuma 1 kali. Wow. Gokil banget ya Mas Tom ya. Tapi ini emang kalau misalkan ngelihat dari pertandingan pun memang dari sisi pertahanan selain dari kiper juga Spanyol juga emang oke sih. Betul. Tapi semalam itu penampilannya Emiliano Martinez juga keren banget. Kalau dia nggak ngelakuin banyak penyelamatan ya, tuh udah kebobolan banyak banget kayaknya Argentina. Karena jadi yang menang back to back ya. Apa maksudnya? Nah selanjutnya. Ini masih dari Spanyol juga, pemain terbaik diberikan kepada Rodrigo Hernandez atau Rodri nih, pemain bintangnya Manchester City, Mas Tom. Lalu untuk top skor terakhir ini untuk diberikan kepada Kylian Mbappe yang total mencatat 10 gol di Piala Dunia 2026. Menjadi pencetak gol terbanyak ya selama Piala Dunia 2026. Dan tadi, sebelumnya timnya namanya apa? Manchester City. Yang sekarang timnya apa? Ini. Kylian Mbappe timnya apa? Real Madrid. Real Madrid. Gimana apa tuh? Semua biru. Oh, gitu. Persib biru. Real Madrid bukan Liga Champions dominasinya putih ya. Ya ini buat Mbappe juga jadi pelipur lara juga ya, karena kan mereka juga gagal mengamankan posisi ketiga setelah kalah dari timnas Inggris di perebutan juara 3. Sangat banget Mas Tom, 10 gol yang berakhir dengan 6-4 ya laganya. Dan ini juga ya semoga dia juga melewati pencapaiannya Lionel Messi. Betul, kan secara gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Iya betul. Luar biasa. Betul. Takut sih mungkin di 2030 mungkin Prancis kali yang menang. Kan secara umur Mbappe belum pensiun. Messi pensiun. Tapi tergantung sih Mas Tom. Masih muda ya. Tapi tergantung kalau penyanyi Piala Dunianya Shakira lagi bisa jadi Spanyol lagi yang juara. Ingat kan cocok lagi yang disampaikan sama Bung Akmal. Afrika Selatan. Betul. Waka Waka, Shakira, Spanyol yang menang. Cocok laginya Bung Akmal waktu itu Shakira pertama. Terus kedua Real Madrid dilatih sama Jose Mourinho. Betul. Nah itu. Jadi kalau penyanyinya kembali Shakira bisa jadi yang Piala Dunia Spanyol lagi gitu Mas Tom. Tapi memang biasanya kita nggak bakal banyak terkejut sih kalau ngomongin tentang Piala Dunia. Kemungkinan besar ya dan negara-negaranya adalah ya itu. Negara-negara kuat ya. Tapi kemarin Jerman. Betul. Belanda harus pulang cepat. Tapi Jerman nih kayaknya akan dapat pelatih baru juga kan. Yang lagi rame kan katanya Jurgen Klopp nih. Tinggal menunggu pengumuman aja. Terus ini tunggu ya. Karena mungkin ya butuh kali ya negara Eropa ini. Karena selain klubnya untuk Liga Eropa negaranya juga cukup ramai penonton juga. Jadi kalau misalkan Jerman tidak segera buru-buru ganti pelatih, mungkin bisa jadi lama-lama banyak yang meninggalkan Jerman. Betul. Masih banyak para fans karbitan yang tim gua kalah. Cari tim lagi ya. Gimana? Tapi memang kan ngefans sama sebuah tim itu kan ngelihat dari skuadnya juga bisa jadi. Kadang ada juga yang ngefans sama pemainnya. Jadi ya dimanapun pemainnya itu berada ya udah deh dukung. Betul. Nih kira-kira kayak kemarin ada anak Okezon juga kan, ya pemain Madrid banyak yang nggak dipanggil nih di timnas Spanyol. Ya udah dukung pemain yang ada pemain Madridnya gitu. Ya boleh sih, bebas. Betul. Ya. Mau suka ini, suka itu, nggak suka ini, nggak suka itu bebas, balik lagi terserah ke orangnya masing-masing. Betul. Ya. Gitu. Cuma kadang-kadang ada juga yang karbitan. Nggak boleh dibilang karbitan. Tapi, kayak gitu. Ini kebetulan nih, gue kan kemarin lagi potong rambut nih. Weekend gue nanya kan sama yang cukurin, Bang final pegang siapa? Pegang Argentina. Kalau nggak menang, lu masih dukung Argentina kan? Gue Argentina, mau ada Messi nggak ada Messi, gue tetap Argentina. Nah itu cinta mati sama Argentina. Betul. Ada juga yang memang suka pemainnya kayak gitu kan. Beraneka ragam. Bahkan kemarin juga kan makanya pas kita ngobrol sama salah satu supporter Persija, dia bilang jangan kaget kalau nanti akan muncul fans baru menyusul dengan hadirnya Coach Sinteyong. Berarti kan ini menggiring pecinta timnas ke Persija Jakarta karena kehadiran Coach Sinteyong gitu. Ya kayak gitu. Jadi banyak hal, banyak alasan kenapa seseorang bisa menyukai tim ya Mas Tom.
Selain karena pemainnya, karena pelatihnya, karena mungkin suka sama jersinya juga ada. Bisa jadi, ya kan? atau nggak stadionnya dekat rumah nih, Betul. dari icip-icip nonton, ngelihat supporternya rame, lama-lama jadi suka. Atau mungkin karena sering juara. Gue beralih deh karena sering juara. Nah, bisa juga. Atau enggak pacarnya suka sama ini, klub ini jadi suka juga. Iya, ya atau kan? enggak dulu suka sama tim ini karena Putus. pacarnya udah mantanan nggak suka. Betul. Terus kebetulan yang dia suka, suka sama klub ini. Coba. Jadi pindah lagi. Betul. Ada pengalaman kayak gitu? Kebetulan dulu saya cuma cinta sama Arsenal, belum cinta lagi kepada klub lain. Setelah Henry menghilang, saya mencoba untuk nggak nonton bola dulu deh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.